faminha al-Qur'an wa huwa a'dhamah. Yang pertama diantaranya yaitu Al-Quran, mukjizat yang paling besar, yaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama yaitu mukjizatnya Nabi yang paling besar, yang paling agung, yang bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran adalah, di Al-Baqarah dijelaskan, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih. Di dalam Al-Quran la raiba, la syakkah, tidak ada keraguan di dalamnya. Huda lil muttaqin. Ya, di ayat yang lain huda lin nas, itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang takwa, atau sebagai petunjuk bagi umat manusia, la'allakum tattaqun, agar manusia tersebut bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an ya, mukjizatnya Nabi yang sampai sekarang bisa dirasakan. Ya, kalau ada mukjizatnya Nabi yang lain-lainnya, ya mungkin dulu kita tidak tahu, ya, tidak mengetahui kasat mata sekarang. Tapi kalau Al-Quran sampai sekarang kita rasakan keistimewaannya Al-Quran. Di antaranya kata beliau, di saat Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal, saudara. Jadi Nabi Muhammad itu pesan-pesan, ya, menyampaikan pesan bahwasanya taraktu fikum, yaitu aku tinggalkan kepada kalian, yaitu dua, di antaranya Alkitab dan As-Sunnah, di antaranya Al-Quran. Pesan Rasulullah SAW kepada kita, Ca'tina'aki Al-Quran, Ca'tina'aki Al-Quran. Di antara pesan Nabi Muhammad SAW, itu di antara mukjizat terbesar dari baginda Nabi Muhammad SAW dari Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, yaitu menjelaskan mukjizatnya Nabi, di antaranya yaitu wasyakku sadri. Syakku sadr. Apa syakku sadr? Yaitu kejadian yang begitu dahsyat di antara Nabi Muhammad SAW, yaitu di bedah dadahnya. Itu di antaranya mukjizat yang paling yang besar juga, yang mana tak nok ke akal, tidak masuk ke akal kita. Ya, tidak masuk ke akal kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dibedah dadanya? Kemarin dijelaskan berapa kali Nabi Muhammad SAW yaitu dibedah dadanya? Berapa kali? Empat kali. Yang pertama yaitu di antaranya di saat Nabi SAW, di saat beliau berumur berapa? Dua tahunan, di saat beliau bersama siapa? Saudaranya sama. Di saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ya, di saat beliau bermain di padang pasir, di saat bermain bersama anaknya Halimah, yaitu bernama Syaima, ya. Ya, di saat beliau bermain, perkiraan 2 tahun lebih lah, lebih 2 tahunan, lebih kalau 2 tahun. Ya, perkiraan segitu. Di sini dijelaskan wahwa saghirus sin, ya masih kecil lah, ya. Ya, di saat di padang pasir ada atani rajulani, telah datang 2 laki-laki yang besar sampai beliau takut itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di saat umur 12, ya, di saat umur 12-an tahun beliau dibedah lagi. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu wa ammal marata tsalitsah faqad syaqqa sadrahu inda maji'i Jibril alaihi salam. Di saat malaikat Jibril datang, yaitu bil wahyi, ya, di saat membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dibedah lagi dadanya. Ya, yang keempat, pembedahan dada Nabi Muhammad yaitu di saat sebelum Isra
wal mi'raj. Jadi kisahnya di saat Nabi Muhammad SAW dibedah dadanya sebelum Isra ya. Di rumah siapa kemarin? Nabi Muhammad sebelum Isra itu, sebelum dibawa malaikat, di mana? Di rumahnya sepupunya yang bernama Ummi Hani ya. Beliau bangun tidur, tiba-tiba pas dibawa ya, dibawa di Masjidil Haram, insyaallah ya. Terus dibedah dadanya. Di antara beliau itu mensifatinya, di bedahnya itu mulai sini di bawah dada sampai pusar. Tidak tahu ya apa rasanya. Dulu dah ada bius saudara ya. Kalau zaman sekarang kan dibius ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak dibius ya. Itu mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bukan dibersihkan karena Nabi itu kurang bersih, bukan, tapi sudah bersih dibersihkan lagi biar tambah bersih. Sudah bersih dibersihkan lagi ya. Itu diantaranya. Bukan pas kalimat bersih itu dari kotor, bukan, tapi sudah bersih ditambah bersih lagi ya. Itu diantaranya mukjizat yang kedua, kata Abu Syekh Muhammad bin Abdul Maliki. Yang ketiga, wal Isra'u wal Mi'raj, yaitu Isra wal Mi'rajnya Nabi, yaitu diantara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Isra wal Mi'raj ini kenapa kok bisa mukjizat? Ya apa ini? Kalau kita melihat kisah ya tak masuk akal dia ya. Bahkan dikisahkan di saat Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu ya, jadi yang enggak beriman kafir semua ya, karena tidak masuk ya kan ya. Dikira Nabi Muhammad pembohong begini ya. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi itu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya, Isra-nya Nabi. Kemudian Mi'rajnya Nabi ke Sidratul Muntaha, kemudian diangkat lagi ke mustawa begitu ya, di atasnya lagi ya. Di antara itulah Nabi Muhammad SAW yaitu berbincang atau berbicara bersama Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ di antaranya oleh-olehnya yang dibawa Nabi di saat Isra Mi'raj, yaitu membawa kewajiban sholat bagi umatnya, yaitu bagi kita ya. Yang mana diriwayatkan, yaitu pertama Nabi Muhammad SAW mendapatkan 50 waktu ya, 50 waktu di malam, di siang dan malam ya. Coba dibayangkan seumpama kita sholat 50 ya, 50 rakaat itu 50 waktu ya. Sekarang kita aja 5 waktu aja aja ya, banyak lompatan, apalagi kalau sudah 50 waktu. Tapi di situ ya, di saat diriwayatkan di Sahih Bukhari ini, di Sahih Bukhari ya, ada memang kelompok-kelompok yang tidak menyetujui atau tidak sejalan dengan kita, ada. Kalau dia tidak sejalan dengan kita, ya berarti dia menyalahkan Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Ya apa Imam Bukhari, Imam Muslim dikira kadzab semuanya bahasa akhirnya ya. Di Imam Bukhari, di Imam Muslim dijelaskan di saat Nabi mendapatkan perintah 50, Nabi dengan keistimewaannya di saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sam'an wa ta'atan, diterima ya, karena dikasih, diterima, diperintahkan 50. Kemudian beliau turun bertemu dengan Nabi wa Musa alaihissalam. Diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam cerita, apa yang kau dapatkan, dapat kewajiban apa untuk umatmu wahai Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, aku mendapatkan kewajiban salat 50. Kaget Nabi Musa ya, kaget pas beliau curhat bahwasanya aku memiliki umat ini kok engkau pugel jenggel umat ini, jangankan 50, tak kira mampu katanya. Soalnya apa? Tahu manusia itu karakternya seperti itu, tahu. Karena Nabi Musa diutus duluan ya. Tapi Nabi SAW dengan rendah hatinya di saat dinasehati atau diberikan informasi oleh Nabi Musa, beliau diam. Padahal beliau Sayyidul Anbiya
pimpinannya para nabi, tapi beliau rendah hatinya, menunjukkan kerendah hatinya, menunjukkan ketawaduannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian jaluk dispensasi, minta kurang, minta dispensasi bonus sekiranya jangan 50, tidak mampu kamu, tidak mampu, umatmu tidak mampu. Di saat dikasih tahu seperti itu, Nabi Muhammad tidak langsung pas minta ke Allah, tidak. Nabi Muhammad SAW apa? Berkata kepada yang menemani, yaitu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Wahai malaikat Jibril, bagaimana? Apakah bisa aku meminta dispensasi kepada Allah? Jadi tidak nyelonong-nyelonong pas minta gitu, tidak. Beliau pakai adab, saudara. Kalau memang seumpamanya Allah bisa memberikan dispensasi, antarkan aku. Kalau enggak bisa memberikan dispensasi, ya aku terima 50. Ya katanya. Akhirnya beliau, ya khair, bisa. Akhirnya diantarkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya dipotong, ya, dipotong dari 50 menjadi 45, dipotong 5 cuman. Ya diterima sama Nabi Muhammad SAW. Turun lagi kepada Nabi Musa. Kurang, masih tidak mampu kamu 45. Diriwayatkan sampai 9 kali balik-balik Nabi Muhammad kepada Allah, meminta dispensasi. Untuk siapa? Untuk kepentingan umatnya, saudara. Untuk kita-kita ini. Kalau kita semuanya 45 tidak mampu gitu kan. Tapi Nabi Muhammad, ya, meskipun malu, beliau tetap menghadap kepada Allah demi kita. Secara akal malu, saudara. Ya, 9 kali balik jaluk bonus. Ya, 1 kali aja minta bonus malu, mau 2 kalinya. Ya, kita beli salah satu barang contohnya, terus minta korting, sudah dikasih korting, balik lagi minta korting lagi. Ya apa, malu ndak kita? 9 kali balik minta korting. Ya, itu secara akal. Tapi Nabi Muhammad SAW yaitu mementingkan umatnya. Ya kita ini. Ya, akhirnya kita pulang, Nabi Muhammad pulang membawa 5 waktu sholat, yang mana diantara faedahnya, pembelajarannya, kesimpulannya, di saat kita meninggalkan sholat 5 waktu, besok di saat di pengadilan Allah, tidak ada alasan lagi, sudah tidak ada alasan. Ya Allah, aku sibuk, tidak ada, wis kau nonton kayak 5 kan, seket ngeluh kan, ya. Jadi tidak bisa manusia membuat alasan nanti di saat ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di saat dia meninggalkan sholat. Tidak ada, sudah. Wis 50 3 sih ditinggal sholatnya. Ya Allah, seumpamanya pas dikasih 50. Ya, makanya jangan tinggalkan sholat. Insyaallah, barakah ini kita bisa memperbaiki diri, ya. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, yang selanjutnya, wa ikhbaruhu an Baitul Maqdis, yaitu diantara mukjizat Nabi yaitu memberikan kabar, informasi tentang Baitul Maqdis. Jadi pulang dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ini kan bilang, wahai ya ayyuhal Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, aku mendapatkan begini-begini. Aku Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha. Tidak ada yang percaya kabeh. Tidak sampai semalam Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, tidak sampai semalam. Tidak masuk akal. Yang mana dikisahkan Abu Jahal, Abu Lahab ini wis ahli berjualan sudah di negeri Syam biasanya, ya, jualan orang Arab itu. Tidak masuk akal. Perjalanan ke Palestina itu perkiraan berbulan-bulan. Ini tidak sampai setengah, tidak sampai semalam, wis nyampe balik mana? Oh, kadap ya. Tidak bohong ya. Karena tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tapi siapa di situ? Seseorang yang memiliki keyakinan tinggi kepada Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang lainnya tidak percaya, Sayyidina Abu Bakar percaya. Jangankan yang begini ya Rasulullah, yang lebih tidak masuk akal lagi aku percaya. Jadi ini Sayyidina Abu Bakar, yang mana apa yang keluar dari engkau, yang dari Allah, perintah dari Allah dari engkau, percaya. Ini makanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Itu diantaranya, ya. Di saat ditanya, buktikan coba Baitul Maqdis itu kayak apa, Masjidil Aqsa itu kayak apa, dijelaskan semua sama Rasulullah. Bahasanya Masjidil Aqsa ini kayak gini, tiangnya sekian, pintunya begini,
jelaskan semua persis. Padahal Nabi Muhammad yaitu waktu malam itu toh, ya, secara perjalanan nyatanya enggak. Itu betul semua. Itu diantaranya mukjizatnya Nabi, ya, yaitu memberikan informasi tentang Baitul Maqdis. Kemudian wan shiqaqil qamar, yaitu diantaranya yaitu mukjizatnya Nabi membelah bulan. Di saat kafir Quraisy bilang, wahai Muhammad, lek pancen kamu nabi, lek pancen engkau nabi, coba buktikan belah bulan. Dibelah bulan, ya, dibelah bulan. Bahkan di sejarah itu ada seseorang dari mana penelitian gitu, memang bulan itu ada bekas terbelah. Ada bekas terbelah di saat dibuktikan. Ini kemarin yang membuktikan astronot gitu itu. Astronot itu di saat Nabi Muhammad membelah bulan. Di saat Nabi Muhammad membelah bulan, kaum Quraisy bilang, Nabi Muhammad penyihir. Oh, ini Nabi Muhammad ini penyihir. Abu Jahal bilang, saharakum Muhammad saharakum. Wahai kaum Quraisy, kamu semua ini telah disihir oleh Muhammad, katanya. Yang mana bulan terbelah, kamu disihir, bahasanya dihipnotis lah. Ya. Akhirnya kalau emang iya, coba lihat di daerah yang lain. Di daerah yang lain apakah terbelah juga? Akhirnya diteliti, ternyata benar. Di daerah lain juga terbelah. Tidak mungkin kalau sihir ini. Kalau sihir pasti kita saja yang menyaksikan kalau bulan terbelah. Ternyata di seluruh alam yang ada di dunia ini, yaitu di saat dicek semua menyaksikan terbelahnya bulan. Itu di saat mukjizatnya Nabi yang sangat istimewa, ya, yang enggak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dan juga pernah dikisahkan, diriwayatkan di saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, yaitu dalam mimpi. Mendapatkan wahyunya ini lewat mimpi. Yaitu di saat itu uhiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Wa ra'sahu, dan kepalanya Nabi Muhammad fi rijlihi Ali. Di pangkuannya Ali, yaitu di saat tidur, ya, tidurnya ini di pangkuannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tidur Nabi Muhammad qabl asar, jam 3-an itu wis. Pada asar itu wis, ya, sebelum maghrib. Ya, masuk asar sudah. Jadi di saat Nabi Muhammad tidur, ini tahu Nabi Muhammad sudah mau mendapatkan wahyu, ya. Jadi Sayyidina Ali tidak berani membangunkan. Ya, membangunkan tidak berani, ya. Bahasanya canggorang, ya. Ini apalagi Nabi Muhammad sedang menerima wahyu. Dibiarkan sama Sayyidina Ali. Dibiarkan sampai terus terbangunnya Rasulullah, yaitu sampai melebihi sholat asar. Sholat asarnya sudah habis, masuk ke waktu maghrib. Matahari terbenam. Sayyidina Ali belum melakukan sholat asar. Akhirnya Rasulullah bangun dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Syekh Ali ini orang yang taat kepadamu dan taat kepada Rasulnya, yaitu kepada Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya dia yaitu tidak meninggalkan sholat. Dan aku meminta kepadamu, ya Allah, agar engkau kembalikan lagi mataharinya." Balik mana matahari? Ya, awalnya terbenam, akhirnya balik lagi. Kemudian sholatlah Sayyidina Ali di situ. Sholat lagi Sayyidina Ali. Ini sudah terbenam, sudah masuk maghrib, ya. Balik lagi mataharinya. Karena apa? Karena Sayyidina Ali sedang menunggu Nabi Muhammad SAW. Ini di saat contoh-contoh mukjizatnya Nabi. Apa kesimpulannya? Semua makhluk Allah, baik bulan, baik bintang, baik matahari, semuanya itu nurut kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Mengetahui keistimewaannya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada batu ya, yang dipanggil sama Nabi, pohon yang dipanggil sama Nabi, nurut semuanya. Karena apa? Mereka makhluk Allah mengetahui keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tidak mengetahui keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mungkin kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melanjutkan sedikit, wa anal mala min Quraisy ta'aqadu ala qatlihi fa kharaja alaihim fa khafadu absarahum wa saqatat adqanihim fi sudurihim wa aqbala hatta qama ala ru'usihim faqbat qabdatan min turabin wa qala syahatil wujuh. Ini diantaranya dikisahkan mukjizatnya Nabi di saat Nabi Muhammad SAW mau dibunuh. Ya, mau dibunuh, ke kafir Quraisy rapat, kita bunuh Muhammad. Ya, itu dilaksanakan di saat Nabi sebelum hijrah. Dikepung Nabi Muhammad SAW dikepung. Ya. Di saat dikepung Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizatnya apa? Yaitu beliau mengambil turab, mengambil debu, ya, dibergem dan dilemparkan kepada kafir-kafir Quraisy yang mengepung Nabi Muhammad SAW. Di saat dilempar ini debu, ya, di saat dilempar ini debu kepada kafir Quraisy, apa yang terjadi oleh kafir Quraisy? Mereka langsung tertidur. Kepala ini sampai ke dagu, saudara. Ya, gini, sampai gini, tertidur sampai dingkluk, sampai dingkluk ya. Kesirap bahasanya, guys. Kesirap. Ya, Nabi Muhammad tinggal lewat aja. Ya, tinggal lewat aja. Seumpama pas dibunuh ya bisa saja, tapi Nabi Muhammad enggak, ditinggal aja. Kesirap apa ya? Sambil membawakan debu, dilemparkan sambil membaca apa? Syahatil wujuh. Syahatil wujuh, yaitu jelek mukamu, jelek mukamu jelek ya. Itu dilempar. Dan diriwayatkan di saat siapa-siapanya orang kafir di saat itu yang kena lemparan debu, ya, wa hasabahum fama asaba rajulan minhum min dzalikal hasa illa kutila yauma badrin. Siapa-siapanya orang kafir di saat mengepung Nabi yang terkena debu dari lemparan Nabi Muhammad SAW, mereka adalah tanda-tanda yang meninggal atau yang mati di saat peperangan Badar. Siapa yang kena debu waktu dilempar oleh Nabi, itu semua orang yang kena debu mati semua di saat perang Badar. Sudah mengisyaratkan yang kena debu bawa kematian di saat perang Badar. Itu keistimewaan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir juga ada di saat Nabi Muhammad perang Hunain. Di saat perang Hunain, wa ma rumiya yauma Hunain min turabin fi wujuhihi al-qaumi illa hazamahumullahu ta'ala. Siapa-siapanya orang yang terlempar debu di saat perang Hunain, mereka semua terkalahkan. Imma mati, kabur. Ya, itu wis. Jadi Nabi waktu perang Hunain cuman bawa apa? Debu dilemparkan. Yang kena debunya itu kalau enggak mati kalah. Kalah itu ya kalau enggak mati kabur. Itu debunya Nabi di saat dilemparkan, yaitu bisa menyebabkan musuh-musuh yaitu terkalahkan. Makanya di Hizbul Bahar Imam Syadili dijazai oleh Rasulullah SAW yaitu syahatil wujuh. Hizbul Bahar itu setiap kalimat per kalimat min Rasulullah SAW. Semua kalimatnya yaitu dari Rasulullah SAW. Hizbul Bahar itu, Hizbul Bahar. Itu diantara mukjizatnya Nabi. Lebur, saudara, lebur. Kita tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini di saat cerita-cerita ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
Kalau kita pas tidak cinta kepada Nabi Muhammad, kita lebih parah dari batu, dari pohon. Batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Memiliki kecintaan. Pas kita tidak cinta, ya karena apa? Karena kita tidak kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan barakah kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mengkaji yaitu sirah nabawi, yaitu menyebabkan semoga Allah membuka hati-hati kita, yaitu untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana di saat kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kelak insyaallah kita dikumpulkan, yaitu dibangkitkan, diberikan pertolongan, yaitu mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab.